الشوق يبقى في اغترابي ثقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung nilainya, baik nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat ilmu dan nikmat yang lainnya, yang dimana kita sebagai hamba Allah Ta'ala diperintahkan untuk senantiasa mensyukurinya, menggunakan nikmat tersebut dalam kebaikan, menggunakan nikmat tersebut untuk digunakan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kebaikan dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini alhamdulillah atas izin Allah kita diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Diteruskan dengan kita watawassaw bil haq watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan dalam kesabaran untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang tiada tara, nikmat yang paling agung yang sudah Allah berikan pada kita, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita dimampukan oleh Allah untuk tetap mentaati Allah, menjalankan semua perintah-perintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi titipan Allah kepada kita berupa nikmat iman dan Islam ini terus kita jaga, terus kita pertahankan sampai kita meninggal dunia, sebagaimana pesan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali menjadi orang muslim. Orang muslim itu orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Orang muslim itu orang yang menyerahkan hidupnya lahir batin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat 162 163. Qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakan Muhammad kepada umatmu bahwa salatku, ibadahku, hidupku, matiku itu hanya untuk Allah semata, bukan untuk yang lainnya, yang tidak ada sekutu baginya, yang dimana Allah adalah sang pencipta alam semesta, dan hanya kepada Allah lah kita berserah diri kepada Allah. Allah memerintahkan agar kita senantiasa berserah diri menjadi orang muslim. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita di bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang luar biasa, bulan yang istimewa, yang dimana bulan ini juga terjadi kisah yang diabadikan oleh para ahli sejarah, para ulama hadis, ulama fikih, bahwa di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang mulia yang agung, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW, atau yang diistilahkan oleh kaum muslimin pada saat ini yaitu Maulid Nabi. Dan juga ada kisah yang luar biasa yang dimana pada bulan Rabiul Awal juga terjadinya yaitu kesedihan, yang dimana Nabi Muhammad SAW ruhnya yang suci, ruhnya yang mulia diwafatkan oleh Allah SWT, diambil oleh Allah SWT. Oleh karena itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kesempatan pada malam hari ini kita akan membahas bukan lahirnya Nabi, tapi wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan ada pesan-pesan ataupun wasiat yang disampaikan oleh beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah nanti bisa menjadi rujukan dalam kehidupan kita,
bisa menjadi inspirasi bagi kita, sekaligus pegangan dalam kehidupan kita, bahwa kita sebagai umatnya di akhir zaman ini tentunya untuk senantiasa berpegang teguh kepada agama Allah dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi warisan dalam kehidupan kita. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita membahas yaitu persoalan atau materi inti, maka tadi Imam membacakan di dalam surat Ad-Duha, surat yang 93, ayat yang terakhir, apa yang telah dipesankan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Ad-Duha, surat 93, ayat yang ke-11 ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaknya engkau senantiasa untuk mensyukurinya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadi orang bersyukur itu memang tidak mudah. Berat sekali. Kenapa? Biasanya kalau orang itu sudah mendapatkan nikmat, kadang-kadang dia lupa. Kadang-kadang dia lalai. Oleh karena itu Allah Ta'ala senantiasa menguji hambanya, baik dengan kemiskinan maupun dengan kekayaan, baik dengan ketenangan maupun kerisauan atau kegundahan, baik dengan kegembiraan maupun dengan kesedihan, baik dengan kemampuan maupun dengan kesempitan. Semua itu ujian. Akan tetapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya, terutama kepada kita sebagai seorang muslim yang mengaku yang beriman kepada Allah Ta'ala, maka untuk menjadi orang bersyukur itu memang tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena syukur itu harus membutuhkan 3 hal, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang pertama adalah yaitu al-i'tiqad bil qalbi, keyakinan di dalam hati, meyakini bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah. Nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan ucapan, ikrar bil lisan. Kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah, memuji Allah. Kita bertahmid Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang kalau terbiasa berzikir kepada Allah, orang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk mengucapkan kata-kata yang baik, terutama lafaz-lafaz Allah. Di saat ketika dia mendapatkan nikmat, maka begitu mudahnya dia akan mengucapkan alhamdulillah. Itu tandanya dia bersyukur kepada Allah dengan lisan. Ketika seseorang diberi sesuatu, baik itu sedikit maupun banyak, maka dia akan mengucapkan kata-kata tahmid, yaitu ungkapan syukur dia kepada Allah atas pemberian Allah melalui hambanya untuk diberikan kepada orang tadi, sehingga dia mengatakan alhamdulillah. Maka kata-kata syukur dengan kalimat alhamdulillah ini menunjukkan bahwa nikmat itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui hambanya. Sehingga ketika dia memuji Allah, maka akan Allah tambah nikmat. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, malam yashkuril qalil walam yashkur kathir. Barang siapa yang dia tidak pandai bersyukur dengan perkara yang kecil, maka dia tidak akan bisa bersyukur dengan perkara yang banyak. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang dia tidak pandai bersyukur kepada manusia, tandanya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan pada diri saya, pada para jamaah, kalau kita diberi sesuatu dari siapapun, dari seseorang yang kita kenal atau tidak kenal, maka jangan kita lupa untuk mengucapkan kata-kata alhamdulillah. Karena ini kadang-kadang berat kalau kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian diiringi dengan kita sebagai bentuk terima kasih kepada orang yang memberikan kepada kita, Pak. Matur nuwun sangat kalau orang Jawa. Tapi dalam ajaran Islam yang lebih utama adalah Pak, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada dirimu. Semoga Allah memberikan balasan yang banyak kepada dirimu. Jelas Bapak Ibu? Jazakallah khairan. Nah itu.
Jadi semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada dirimu atau memberikan balasan yang banyak berupa kebaikan kepada dirimu. Itu jangan lupa kita ucapkan Bapak Ibu, okay? Kalau kita diberi sesuatu, kita memberikan balasan dengan doa. Kita doakan orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Jangan kita diam saja. Kenapa? Nah, ini sebagai hakul muslim alal muslim, kewajiban orang muslim kepada muslim yang lainnya mendoakan. Maka kalau kita mendoakan saudara kita yang memberikan sesuatu kepada kita, padahal itu berasal dari Allah, secara tidak langsung kita telah memuji Allah. Kita telah berterima kasih kepada Allah, begitu juga terima kasih kita kepada manusia. Yang ketiga, sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan kita al-amal bil jawarih, dipraktekkan dengan apa? Perbuatan kita. Maka segala nikmat apapun Pak Bu yang Allah berikan kepada kita, yang Allah titipkan kepada kita, maka sudah seharusnya kita gunakan untuk apa? Kebaikan, untuk amal solih, untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Misalkan Allah memberikan kendaraan sepeda motor atau sepeda ontel atau mobil, maka kendaraan itu kita gunakan untuk di jalan Allah, digunakan untuk kebaikan-kebaikan, untuk ketaatan, untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita gunakan untuk maksiat. Begitu juga Allah memberikan kepada kita HP. HP kita gunakan untuk kebaikan. Kita gunakan sarana untuk kita mencari ilmu, belajar agama. Kita untuk bisnis-bisnis yang mengandung yang halal, bukan bisnis pekerjaan yang haram. Atau kita gunakan untuk mengumpat, mengolok-ngolok, menyebarkan aib, atau kita melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka HP ini kita syukuri Pak. Dengan jalan apa? Dengan cara kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah bahwa HP sebagai sarana untuk meningkatkan kita ibadah kepada Allah, untuk sebagai sarana mengais rezeki yang halal, mencari rezeki yang halal, pekerjaan yang baik. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Pak Bu. HP itu bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa. Sepeda motor, kendaraan, apapun bentuknya, bisa mengandung pahala, bisa mengandung dosa. Kita mau bersyukur atau kufur? Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita bersyukur kepada Allah Taala. Apapun yang Allah titipkan kepada kita, pakaian, istri, anak, rumah, pekerjaan, bisnis, dan semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat minallah taala. Hada fadlu mir rabbi. Keutamaan ini adalah dari Tuhanku. Jadi kita senantiasa untuk apa Pak Bu? Kita gunakan untuk ibadah, gunakan untuk sholat, untuk ngaji. Punya harta kita gunakan untuk sedekah. Punya kendaraan kita untuk datangi majelis ilmu, datang ke sholat berjamaah 5 waktu dan sebagainya. Nah, ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat yang sudah Allah titipkan kita gunakan di jalan Allah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan menambah lagi di surga. Ditambah lagi yang lebih baik di surga Pak. La in sakartum la azidannakum. Kita di dunia dikasih rezeki Pak Bu, nanti di surga ditambah rezeki kita. Jelas nggih? Sebaliknya kalau kita kufur kepada Allah, kita gunakan nikmat tadi untuk maksiat, untuk perbuatan dosa, perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka nanti akan dituntut sama Allah. Sumalatus alunna yawma idin anin na'im. Nikmat yang kalian habiskan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau itu habis digunakan untuk maksiat, itu habis digunakan untuk perbuatan dosa, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dibenci oleh Allah, bahkan nikmat itu tidak kita gunakan untuk ibadah, kita lalai, kita tinggalkan Allah, kita tinggalkan perintah Allah, maka secara tidak langsung orang yang seperti ini Pak Bu, la in kafartum ya inna adzabil sadid. Kalau kalian berani kufur kepadaku, maka siksaku pedih berat nanti pada hari kiamat. Kita dikasih nafas oleh Allah gratis, tidak beli. Tapi ternyata selama kita bernapas, kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk perbuatan dosa, kita gunakan untuk durhaka kepada Allah. Buktinya apa?
kita bisa bernapas, kita sehat walafiat, ternyata kita lalai untuk ibadah kepada Allah. Jarang kaki kita langkahkan ke masjid mendatangi panggilan Allah. Tidak pernah kening ini kita tempelkan ke tempat sujud. Padahal Allah sudah memberikan sehat kepada kita. Allah memberikan udara ini gratis, Pak. Tidak bayar, Pak. Bapak Ibu, jelas ya? Nah, maka oleh karena itu, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Setiap hidup kita ini Allah memberikan nikmat yang tidak terhitung nilainya. Tinggal kita nikmati, tinggal kita gunakan. Yang penting satu, wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Jadikan nikmat itu untuk bersyukur kepada Allah, untuk mentaati Allah, untuk semakin dekat kepada Allah. Itu yang diperintahkan Allah kepada kita, Bapak Ibu, nggih? Makanya jangan kita menjadi orang yang apa? Kufur kepada Allah, ingkar atas nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena setan itu, Bapak, tidak akan rela kalau ada manusia itu bersyukur kepada Allah, tidak akan rela. Makanya benar kata iblis. Iblis mengatakan ketika divonis oleh Allah sebagai penduduk neraka dan para pengikutnya, maka iblis mengatakan, aku akan menyesatkan keturunan Adam, manusia, dan sedikit sekali mereka yang bersyukur, Babu. Sedikit sekali. Wa qalilan min ibadiyas syakur. Jadi iblis mengatakan, sedikit sekali mereka yang menggunakan nikmat-Mu wahai Tuhan, kebanyakan mereka terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa dan mengikuti langkah-langkahku, perangkapku, sehingga mereka menjadi orang yang kufur kepadamu ya Allah. Itu sumpah iblis, Pak Bu. Makanya iblis nggak terima, nggak rela, nggak ridho kalau sampai ada manusia yang syukur kepada Allah. Iblis, setan nggak rela kalau kita gunakan nikmat untuk ibadah. Kita gunakan, misalkan kita punya kendaraan, kita punya pakaian, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, kita gunakan untuk sholat, untuk mengaji. Iblis, setan gak rela kalau kita punya harta, kalau harta itu kita sedekahkan di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan amal soleh. Iblis gak rela. Sebaliknya iblis rela, senang kalau kita punya harta, kita punya kekayaan, kita keluarkan untuk di jalan setan, di jalannya. Kita gunakan untuk maksiat, kita gunakan untuk dosa, kita gunakan untuk menjauh dari Allah, kita gunakan hanya untuk senang-senang sehingga lalai untuk ibadah, mengingat Allah. Lain. Makanya Bapak Ibu, pentingnya kalau kita senantiasa menghayati, memahami kandungan-kandungan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Itu pesan dari Allah, nggih. Mudah-mudahan pesan tadi bisa memberikan manfaat kepada kita akan pentingnya kita menjadi orang yang bersyukur. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari terus kita menjadi orang yang bersyukur. Sedikit kita bersyukur, banyak kita bersyukur. Miskin kita bersyukur, kaya kita bersyukur. Apapun keadaan kita, tetap kita menjadi orang yang bersyukur. Jangan sampai kita kufur kepada Allah. Kalau orang sudah kufur kepada Allah, maka orang yang seperti ini sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oke? Itu pesan yang kami sampaikan kepada diri kami dan kepada para jamaah sekalian. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.